Kenapa kemudian harus muncul opsi eh, dua poros? Dua poros, ada dugaan bahwa penguasa menginginkan Prabowo dan Ganjar ini bersatu saja. Prabowo capres, kemudian Ganjar ini menjadi cawapres. Pengamat dan politisi menilai ini akan menghemat anggaran. Ini akan menghemat anggaran. Terus kemudian juga ada yang menilai eh, koalisi perubahan ini juga menjadi ancaman. Sementara selama ini koalisi perubahan itu adalah antitesa dari Pak Jokowi. Makanya kemudian kalau tiga poros, koalisi perubahan ini masih berpeluang untuk menjadi pemenang dan masuk ke putaran kedua. Karena faktor Anies yang kemudian bergabungnya PKB sebagai partai politik yang dia representasi dari Nahdlatul Ulama NU. Kita bisa sebutlah mungkin dia penguasa di Jawa Timur, ya. Jawa Tengah juga mungkin. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran dari penguasa. Kenapa kemudian opsi dua poros ini dimunculkan lagi? Nah, kita tahu baru-baru ini bahwa ketika Anies Baswedan dan Caimin datang ke Makassar, kemarin videonya sempat viral di mana-mana, ya, bahwa yang hadir itu sampai jutaan orang, semuanya berkerumun hadir. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita semua soal hasil survei yang selalu menempatkan Anies ini di posisi ketiga dengan elektabilitas paling kecil, ya mungkin sekitar 20% sampai 25%. Sementara Prabowo yang menempati paling tinggi sudah jauh, bahkan pernah di posisi 40%. Ganjar sampai 30 ke atas lah. Nah, Anies yang jauh di bawahnya 20% sekian, justru kemarin ketika datang ke Makassar itu yang hadir jutaan orang. Makanya kemudian publik bertanya-tanya, hasil survei ini benar apa tidak? Jangan-jangan kemudian hasil survei ini sesuai dengan pesanan untuk menggiring opini agar publik condong kepada capres tertentu yang memesan. Nah, mungkin kehadiran Anies di Makassar ini menjadi kekhawatiran bagi penguasa kalau kemudian Anies menang. Karena kenapa? Ya kita tahu Anies bahwa antitesa dari kekuasaan, dari penguasa. Wah, itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau kemudian menang, Anies menang, maka ya ini akan berimplikasi pada keberlanjutan gerbong keluarga, ya, gerbong keluarga dari Pak Jokowi. Ada Kaisang Pangarep, ada Gibran, ada Bobi. Kita tahu bahwa dulu Gibran ini ketika mencalonkan sebagai wali kota Solo, ya lawannya semua partai politik mendukung Gibran. Lawan politiknya itu didukung oleh ormas atau maju independen. Oh, kalau baca di Tirto ID itu mengerikan, kayak dugaan itu sudah disetting sedemikian rupa. Jadi Gibran itu ya sudah pasti menang gitu lah. Terus kemudian masa depan Kaisang, kita tahu bahwa ya PSI ini partai yang tunduk patuh terhadap perintah Pak Jokowi. Bahkan ketua umum sebelumnya Giring Ganesa itu mengatakan bahwa dia akan memberikan posisi ketua umum ini kepada pemiliknya. Dan sekarang itu terbukti, ya terbukti bahwa pemilik PSI itu ya ternyata Pak Jokowi. Ya ini setelah Giring ini memberikan posisi ketua umumnya kepada Kaisang. Nah, ini kembali kepada opsi dua poros. Apakah kemudian opsi dua poros ini bisa terjadi
sepertinya ini akan sulit. Kenapa PDIP masih ngotot untuk menjadikan Ganjar sebagai capres, dan selama ini belum ada opsi ke arah sana. Ya walaupun ada sedikit letupan bahwa Ganjar sendiri sempat mengungkapkan selama belum mendaftar di KPU, dinamika itu bisa saja terjadi, kata Ganjar. Ya tinggal menunggu nanti, apakah kemudian Prabowo dan Ganjar ini bisa disatukan. Tapi kalau tidak bisa disatukan, maka koalisi perubahan ini akan menjadi ancaman bagi kekuasaan, karena ya bisa menjadi pemenang juga walaupun hasil surveinya sedikit. Ya itu berkaca dari Makassar, yang hadir di sana itu sampai jutaan orang. Ya mungkin sekarang ini publik kan sudah pinter ya. Ya, sudah melek informasi itu bisa didapatkan dengan mudah. Mungkin masyarakat sudah jengah dengan beragam persoalan yang tidak tuntas gitu. Seperti yang terbaru ini, pemerintah lebih berpihak kepada investor daripada nasib warga di Rempang misalkan. Dan itu viral kasus di Rempang. Ya mungkin itu informasi itu menyebar luas sehingga kemudian menjadi simpati kepada warga Rempang, dan itu diluapkan kepada bentuk dukungan kepada koalisi perubahan. Walaupun sebelumnya banyak mengatakan koalisi perubahan itu tidak laku karena tidak ada yang bisa dirubah, tapi dengan kondisi sekarang bisa jadi itu laku. Kita tahu dulu ketika Hitler dia mempromosikan partainya, itu tidak laku, awalnya tidak laku, tapi kemudian laku karena posisi di Jerman, kondisi ekonominya sedang jatuh, sehingga ya Hitler bisa berkuasa. Nah itu bisa saja terjadi di Indonesia yang sekarang ini yang akan menghadapi Pilpres 2024. Kalau kemudian terus-terusan rakyat ditindas dengan cara misalkan alasan investasi, investor dan yang sebagainya, maka ini bisa menjadi alasan bagi rakyat untuk tidak lagi berpihak kepada Pak Jokowi, justru memberikan dukungannya kepada koalisi perubahan yang mereka anggap bisa lebih berpihak kepada rakyat kecil daripada investor. Apapun alasannya ya. Saya sempat mendengar kata-kata seorang netizen di TikTok gitu ya, bahwa kalau rakyat mengambil itu disebut mencuri, tapi kalau pengusaha itu mengambil itu disebut investasi atau bisnis. Kalau negara mengambil itu disebut kepentingan lapangan kerja. Ya kira-kira demikian.